Guys, tahukah anda dunia memanas? Kerana apa di sini giliran Indonesia menguasai dunia pasca konflik Ukraina dan Rusia. So, untuk mengetahuinya lebih lanjut lagi dan ceritanya, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak menyaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi guys. So, tajuk yang kita mahu reaksikan adalah dunia memanas giliran Indonesia menguasai dunia pasca konflik Ukraina dan Rusia. Apakah bisa? Tanda soalan guys. Apakah bisa iaitu Indonesia untuk menangani antara konflik Ukraina dan Rusia? So, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Bagi-Bagi. Jangan lupa ke channel Bagi-Bagi guys. Indonesia harus menjadi Garuda yang mengguncang dunia sebelum Perang Dunia Ketiga, bukan menjadi domba yang dipimpin para singa yang sebenarnya hanya boneka panda untuk mengantarkan negeri ini ke mulut buaya. Inilah kekuatan Indonesia yang mengguncang dunia part 4. Sahabat Bagi-Bagi, perang makin hari kian meluas. Yang awalnya Rusia versus Ukraina berubah menjadi perang global dan menjadi Glacier War. Ini gawat. Glacier War adalah perang yang bermula dari dua negara, kemudian menggelincir seperti sungai es dan menarik seluruh negara di dunia terlibat. Dan ini biasanya identik dengan awal-awal dimulainya perang dunia. Sahabat Bagi-Bagi, Rusia adalah negara yang mempengaruhi dunia karena kekuatan dan produksi kekayaan alamnya yang akhirnya membuat Eropa dan Asia ketar-ketir karena harga gas dan minyak melonjak ke bulan. Uni Emirat Arab pun bermain cantik dengan memanfaatkan sumber daya alamnya, menekan Amerika Serikat dengan tidak mau mengendalikan harga minyak dunia. Karena kapan lagi Uni Emirat Arab bisa berjaya dan membalas dendam yang sudah selama ini dikebiri Amerika Serikat pasca kekalahannya di Perang Teluk? Kini giliran Indonesia lah yang harus mengambil peran, memasang kuku-kukunya sebagai macan Asia yang sudah terlalu lama tidur. Karena dunia tahu kekayaan alam Indonesia yang bisa bersaing dengan Rusia dan Uni Emirat Arab dan bahkan melebihi mereka, karena di kita semuanya ada, dari minyak bumi, nikel, tambang uranium, emas, bahkan hamparan lahan yang luas dan subur, serta pasukan warna-warni rasa jeruk dan apel yang melimpah bisa dimanfaatkan bila perang bergejolak. Dan Indonesia adalah negara yang satu-satunya belum bermain cantik secara global memainkan ambisinya. Untuk itu, Indonesia wajib mempersiapkan diri, di mana pada posisi ini mata dunia tertuju pada kita. Maka dari itu, ayo kita kuasai dunia dengan menjadi pemain dan bukan menjadi bagian dari permainan. Untuk itu, inilah resolusi dari kami, 4 hal yang harus direbut kembali dari Ibu Pertiwi. Sebelum dimulai, silakan padamkan tombol merah dan hantam tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel paling membumi ini. Ini dia 4 kekuatan Indonesia yang harus direbut kembali dengan cepat sebelum terlambat. Kita mulai dari nomor 4, yaitu rebut kembali kekuatan Indonesia dari alam. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah tanah subur yang dilempar dari surga. Di tanahnya tumbuh berjuta-juta pohon yang bermanfaat. Faunanya beraneka ragam. Bahkan dari perut buminya keluar semua sumber kekayaan yang bisa membuat negeri ini menjadi sultan dan raja. Tapi, mengapa kita kekurangan di negeri sendiri? Kita pengkonsumsi tempe terbesar, tapi setiap gigitan tempe yang kita makan, Amerika lah yang semakin kaya raya. Karena tiap bulannya, jutaan ton kedelai kita harus impor dari negeri Paman Sam tersebut. Kenapa dengan kedelai kita?
Setiap hari kita meminum kopi dan teh, tapi gulanya kita impor dari asing. Bahkan Indonesia kini menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, bahkan mengalahkan nilai impor dari China. Kemana gula-gula kita? Apakah mereka menangis tidak mau tumbuh di negeri ini? Betul? Setiap hari beras kita masak, tetapi asinglah yang menghitung cuannya. Kemana para satria petani kita? Apakah mereka lelah karena setiap musim panen pemerintah kita tidak mau seperti Jepang yang membeli hasil dari para petaninya sendiri dengan harga yang stabil, agar para cukong yang memonopoli harga jahat tidak bisa mengusik lagi para pahlawan tani kita guys, dengan permainan harga. Benar. Setiap hari istrimu memasak, tetapi setiap tebaran garam asinglah yang kaya karena ternyata sekarang kita impor garam. Lalu, kemanakah laut kita? Apakah laut kita berubah menjadi pasir atau lautan binomo? Di manakah sekarang para petani garam? Mereka undur diri dari negeri tidak manusiawi ini. Lalu, lucunya lagi, para peternak kita yang makin hari makin terganti oleh peternak dari asing. Thailand misalnya, yang menggantikan para peternak ayam sayur lokal karena ketidakberdayaan membuat kandang close-house yang begitu mahalnya untuk rakyat sendiri yang nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah per kandangnya. Dengan alasan itu, bukan hanya produknya saja kita impor, tapi sekarang para pengusahanya dan tenaga kerjanya juga kita impor. Membagongkan bukan? Ternyata kita tetap buruh di tanah merdeka kita sendiri. Benar ya guys ya? Betul. Untuk itu, Betul guys ya? Kerana kalau kita lihat di sini, Indonesia memang mempunyai banyak hasil-hasil bumi. Gulanya, berasnya, getahnya, ayam ternaknya. Tetapi di mana pergi semua-mua itu guys ya? Masih lagi mengimport daripada negara lain. Dan negara lain pula yang lebih maju daripada Indonesia. Betul juga apa dikatakan oleh bagi-bagi ni. Di mana hasilnya? Di mana wang kutipannya? Mana perginya? Kan? pemerintah dan rakyat rebut kembali Indonesia. Padahal di tahun 1930-an, Indonesia berjaya sebagai pengekspor gula terbesar ke berbagai dunia. Bisa kita lihat di negara-negara yang terjadi konflik, setiap kerusuhan sipil, maka panganlah yang menjadi kekisruhan utama. Rakyat tidak rebutan gadget lagi, tidak rebutan slot binomo lagi, tapi rebutan pangan. Maka betul guys Kalau kita tengok bagaimana Indonesia, sepatutnya Indonesia ni boleh menjadi negara yang kaya sebenarnya. Kerana apa? Saya kata begitu, Indonesia adalah pengeluar nikel yang terbesar di dunia. Dan banyak hasil-hasil buminya dan batu baranya. Tetapi benda-benda tu ke mana pergi hasil-hasilnya ya? Seperti yang dikatakan oleh bagi-bagi. Saya kata guys bagi-bagi yang bagi tahu dalam channelnya. So saya hanya mereactionkan semula. Anda boleh komen di bawah ni guys. Mana perginya hasil-hasil tu ya? dari itu, ketahanan pangan kita harus kuasai lagi. Lihat Syria yang kucing dan tikus pun dijadikan sumber makanan saking langkanya. Tikus. Lalu, bila perang dunia terjadi, apakah negara-negara yang mengimpor beras ke Indonesia masih akan mengirim beras dan gulanya juga? Tentu tidak. Ya, benar. Lalu, benar. bagaimana jadinya? Indonesia, negara pertanian yang tidak bisa bertani ini, akan bertahan. Chaos massal akan terjadi. Tidak perlu menyerang Indonesia dengan kekuatan militer, maka Indonesia akan hancur dengan sendirinya. Lihat saja, baru satu komoditi minyak goreng langka di negeri penghasil minyak goreng terbesar ini sudah carut marut. Lalu bagaimana jika ke depan beras langka, gula langka, dan semuanya langka? Kita harus berhati-hati sahabat bagi-bagi. Mungkin ini desain luar negeri agar negeri ini tidak bisa mandiri di negeri sendiri. Anak-anak mudanya didesain menjadi manusia-manusia konsumtif bukan produktif. Bila suatu saat nanti penjajah-penjajah baru datang, maka tidak perlu repot-repot seperti dahulu kala menyerang dengan kekuatan militer. Cukup stop keran impor, maka Indonesia akan porak-poranda. Para pemudanya lebih bisa memainkan game PUBG, Free Fire daripada bertani. Para pemudanya lebih memilih slot judi daripada bekerja keras. Lebih memilih diiming-imingi afiliator untuk berhalusinasi daripada beraksi. Lebih gemar membentuk ormas warna-warni untuk ribut dengan bangsa sendiri. Jadi, ingatlah ini di hati kalian.
Ayo bangkit para pemuda, kencangkan ikat pinggangmu, buang judi slotmu, stop joget TikTokmu, dirikan kembali Indonesia sebagai negeri terkuat dalam ketahanan pangan untuk menghadapi tantangan global. Karena setiap negara yang ketahanan panganannya kuat, maka dapat menghasilkan generasi-generasi sehat. Dan bila perang terjadi, nomor satu yang membuat negara bertahan adalah sumber pangannya yang tidak bergantung oleh negara lain. Betul. Lihatlah hamparan luas negeri ini. Betul. Rekatkanlah kembali lagi persaudaraan kita. Musuhmu bukan dari bangsa ini. Ingatkanlah para pemimpin kamu untuk serius memimpin bangsa ini sebelum semua kekayaan bangsa ini habis terbagi-bagi. Lekaslah merdeka Indonesia sebelum terlambat. Jangan sampai suatu saat nanti kamu menyesal di mana anak dan cucumu mati karena kekurangan dan peperangan. Yakinlah, para badut oligarki ini paling cepat melarikan diri ke luar negeri bila peperangan terjadi. Maka dari itu, perlukah kita resolusi bila para pemimpin kita semakin basi? Sudah saatnya, wahai rakyat Indonesia, kita guncang dunia, singkirkan para benalu dan kibarkan sangsaka merah putih. Kita akan lanjutkan bagian 4, chapter 2, segera di channel kesayangan kita Bagi-Bagi Untuk Negeri. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Terima kasih. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa ke channel Bagi-Bagi guys. Seperti yang dikatakan oleh channel Bagi-Bagi, memang betul lah, Indonesia adalah pengguna gula yang paling banyak di dunia, nombor 1 selepas China. Tetapi mengapa Indonesia sendiri tidak mengeluarkan gula untuk kegunaan rakyatnya? Malahan Indonesia mengimport daripada negara lain untuk mendapatkan gula. Sedangkan bumi Indonesia ni sangat luas. Jika kita tengok, Indonesia adalah tanah yang subur, negara yang subur, negeri yang subur dengan hasil buminya, dengan padinya, dengan getahnya, dengan minyaknya, dengan nikelnya, dengan batu baranya. Di situ kita boleh nampak prestasi Indonesia untuk menjadi negara yang terhebat di dunia tu sudah boleh nampak dan boleh ditonjolkan dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain. Tetapi di sini kita nampak kenapa masih lagi Indonesia mengimport ataupun mengimport daripada negara-negara luar untuk mendapatkan hasil-hasil bumi lain juga guys. Itu yang kita sangat hairan. Itu yang dikatakan oleh Bagi-Bagi guys. Saya hanya mengulangkan balik apa yang dikatakan oleh Bagi-Bagi. Seperti apa yang dikatakan oleh channel Bagi-Bagi juga, memang anak-anak muda kita sekarang ini memang sangat banyak yang sudah leka dengan permainan gadget seperti PUBG, Mobile Legend dan macam-macam lagi. Termasuk juga anak-anak yang ada di Malaysia juga guys. Sama juga. Mereka lebih suka bermain gadget. Zaman kita dahulu kalau kita tengok, kita hanya bermain ting-ting, kita hanya bermain galah, kita hanya mandi sungai, kita hanya bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan kan. Tetapi lain pula di zaman sekarang. Sebab itu kita tidak boleh untuk menyamakan juga suasana sekarang dengan suasana dulu. Kalau dulu kita tiada gadget, kita mandi sungai daripada tengah hari sampai ke petang ataupun sampai ke sore baru pulang sampai mata merah-merah kan. Tetapi kalau anak kita sekarang, mereka boleh duduk kalau cuti sekolah, kalau hari libur ataupun hari tidak bersekolah, mereka boleh main game daripada pagi sampai ke petang, sambung ke malam. Itu yang saya nampak anak-anak sekarang. Dan walau bagaimanapun, kita ada cara kita untuk mendidik anak kita. Kalau boleh, kita sekatlah anak kita jangan sentiasa bermain game, janganlah sentiasa untuk lalai dengan permainan-permainan gadget. Kadang-kadang kita bawalah anak-anak kita untuk beriadah, pergi ke sungai, mandi-manda bersama keluarga, ataupun kita bawalah mereka ke taman-taman, berjoging, bermain bola sepak ataupun bermain badminton. Sebenarnya itu semuanya di tangan kita ataupun di tangan anda sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan anak kita, tetapi kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak membawa anak-anak kita ke taman ataupun ke tempat-tempat riadah, sedangkan kita boleh bawa mereka apabila kita bercuti ataupun apabila kita berlibur sebenarnya itu semuanya adalah di tangan kita sendiri. Walau bagaimanapun, saya sentiasa mendoakan semoga rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia akan terus jadi tetangga yang sangat baik di dalam dunia dan di Asia Tenggara dan menjadi contoh untuk di seluruh dunia ini. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda di dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.